Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Suyanti. Saya dari kelas B3 Farmasi, NIM F 2018-01154. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi biofarmaseutika, yaitu sediaan per oral. Di mana sediaan per oral yaitu sediaan yang diberikan melalui mulut. Sediaan ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum dan nyaman, yang banyak diminati terutama oleh anak-anak. Di sini ada grafik di mana di sini ada konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis sama dengan rute yang berbeda. Di sini ada 3 rute, yaitu rute intravena, intramuskular, dan oral. Di mana di sini yang paling rendah konsentrasinya yaitu oral, dan yang paling tinggi yaitu intravena. Kenapa bisa berbeda? Karena intravena itu sediaan obat yang diberikan dengan cara disuntikan atau diinjeksi, sehingga obat tersebut langsung masuk ke sistem pembuluh darah, sehingga memberikan efek yang lebih cepat karena tepat pada sasaran. Berbeda dengan oral. Oral itu obat diberikan diberikan melalui mulut, sehingga akan masuk ke dalam sistem pencernaan yang terlebih dahulu akan melalui proses metabolisme dalam tubuh, yaitu proses metabolisme tubuh itu butuh waktu yang cukup lama. Kalau intramuskular yaitu yang diberikan atau yang diinjeksi melalui otot tubuh. Sediaan intravena ini dia tidak mengalami proses metabolisme dalam tubuh, sama seperti intramuskular juga dia tidak mengalami tidak melalui proses metabolisme tubuh. Hanya oral saja yang mengalami proses metabolisme dalam tubuh. Di sini ada jenis sediaan, di mana ada solid dan liquid. Di mana sini ada tablet dan tablet. Di sini ada tablet bukal, di mana kalau tablet bukal dia itu contohnya progesterol. Kalau sublingual dia itu isosorbit dinitrat. Kalau tablet solut selaput dia itu contohnya Vitogen. Dan ada juga tablet biasa, contohnya paracetamol, dan tablet kompresi itu Bodrexin dan lain sebagainya. Di sini ada liquid, di mana liquid ini adalah larutan, suspensi, dan emulsi. Di mana kalau suspensi ini merupakan sediaan cairan yang mengandung partikel padat yang tidak larut, yang terdispersi dalam fase cair. Dan kalau emulsi ini adalah dua fase cairan dalam sistem dispersi, di mana fase cairan ini akan terdispersi dengan halus. Selanjutnya yaitu di sini ada perbandingan dosis dan kinetika tablet nitrogliserin dalam berbagai sediaan. Di sini ada bentuk sediaan, ada sublingual, bukal, dan oral. Di mana dari ketiga ini memiliki durasi yang berbeda, kerja puncaknya berbeda, onset kerjanya berbeda, dan dosis hasilnya berbeda. Jika dilihat dari durasinya, yang paling lama yaitu oral 2-6 jam, dan sublingual itu 10-30 menit, bukal itu 30-300 menit. Dimana kenapa sublingual itu memiliki durasi yang cepat? Karena sublingual itu sediaan obat yang disimpan di bawah lidah itu akan diserap oleh pembuluh darah yang ada di bawah lidah dan tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Berbeda dengan oral. Kalau oral ini dia masuk ke dalam tubuh, obat masuk ke dalam saluran pencernaan, dia akan melalui proses metabolisme yang membutuhkan waktu untuk timbulnya efek. Bukal itu yang disisipkan di antara pipi dan gusi. Prosesnya sama sublingual. Di sini ada biofarmaseutik.
bisa dibaca. Ada bukal, sublingual, tablet lepas lambat. Di sini ada diskusi tentang bagaimana perjalanan obat di dalam tubuh. Di sini sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan coba menjelaskan fase biofarmasetik tablet, di mana di sini ada tablet yang utuh. Yang akan disintegrasi, di mana disintegrasi ini merupakan pemecahan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Ini tablet yang utuh itu akan disintegrasi menjadi granul dan akan disintegrasi lagi menjadi partikel obat, di mana partikel obat ini akan disolusi sehingga obat terlarut dalam cairan saluran cerna, dan kemudian akan dipermeasi sehingga obat akan terabsorpsi. Selanjutnya yaitu zat aktif mengalami 4 fase, itu akan mengalami 4 fase, di mana ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Di keempat ini merupakan admin yang terdiri dari 4 bagian. 4 bagian yaitu ada obat yang siap diabsorpsi, obat dalam plasma, obat dalam jaringan, dan obat di urin dan di feses dan lain-lain. Dan saya akan menjelaskan di mana obat yang siap diabsorpsi ini akan masuk ke dalam plasma, yang kemudian akan disalurkan ke dalam jaringan. Ini merupakan fase distribusi. Kemudian obat setelah masuk ke dalam jaringan itu akan dimetabolisme. Selanjutnya hasil dari metabolisme itu akan dieskresi atau dikeluarkan melalui urin atau feses dan lain-lain. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana proses pelepasan bahan aktif. Evaluasi yang dilakukan untuk sediaan peroral akan dijelaskan ke slide berikutnya. Di sini ada mulut, anatomi bagian-bagian mulut. Di sini ada gambar mulut atau rongga mulut. Ini ada 2 bagian, mulut bagian depan dan mulut bagian belakang. Dimana kalau mulut bagian depan itu ada bibir, gusi, gigi, dan lidah bagian depan. Kalau bagian belakang dia itu ada langit-langit mulut, lidah, pipi, dan kelenjar liur. Di sini ada histopatofisiologi, di mana ada mukosa dan air liur. Di sini mukosa itu ada lidah, dan permukaan bagian dalam mulut itu terdiri dari mukosa yang tipis, banyak penyerapan vaskularisasinya yang bagus, karena terdapat vena dari darah mulut mengalir ke jantung, selanjutnya ke organ lain, dan kemudian akan ke hati. Air liur itu memiliki pH keasaman mulut itu yang normal memiliki pH 7. Terus air liur ini memiliki enzim petialin. Di sini ada sediaan yang mengalami absorpsi di mulut. Absorpsi itu berarti sediaan yang mengalami proses penyerapan di mulut. Ini ada sublingual dan bukal, di mana sublingual dan bukal ini sama, tetapi peletakan sediaannya itu berbeda, di mana kalau sublingual itu sediaan diletakkan di bawah lidah, kalau bukal itu sediaan disisipkan di pipi, antara pipi dan gusi, di mana sublingual ini merupakan pada sediaan peroral ini sublingual merupakan fase termasuk cepat, karena pada sublingual ini sediaan obat yang diletakkan di bawah lidah itu akan diserap langsung oleh sistem pembuluh darah yang terdapat di bawah lidah. Karena di bawah lidah itu pasti ada kayak banyak pembuluh darah, tetapi tidak masuk ke sistem pencernaan, langsung beredar di darah. Bukal sama. Contohnya kalau sublingual itu contoh obatnya nitrogliserin, isoproterenol, atau ACDin. Terus kalau bukal contoh obatnya itu progesteron. Selanjutnya
Di sini ada pelepasan zat aktif, ada sublingual atau bukal. Nah, pelepasan zat aktifnya yaitu bahan aktif itu akan lepas dari tablet yang bersamaan dengan melarutnya tablet dalam mulut, yang kemudian dengan permukaan mukosa yang tipis dan frekularisasi dalam mulut, maka akan memudahkan penyerapan bahan aktif seperti jantung menuju ke organ target dan selanjutnya ke hati. Di sini ada pertanyaan, apakah untuk sediaan bukal atau sublingual akan mengalami efek lintas hepatik? Menurut saya itu tidak, karena yang mengalami efek lintas pertama itu obat oral yang dimasukkan dalam mulut. Kenapa saya katakan saya akan menjelaskan efek apa yang dimaksud dengan efek lintas pertama. Efek lintas pertama itu atau biasa disebut first phase effect atau proses melalui suatu proses yang melalui metabolisme dalam tubuh. Obat yang melalui proses metabolisme dalam tubuh. Efek lintas pertama ini berarti obat akan mengalami metabolisme sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Ini akan mengurangi bioavailabilitas obat. Kenapa sediaan bukal atau sublingual tidak mengalami efek lintas pertama? Itu karena pada rute ini obat tersebut tidak melalui saluran GI atau saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan, namun obat langsung berada pada sirkulasi sistemik. Di sini ada lambung, di mana anatomi lambung seperti berikut. Nah, kita lanjut. Isi lambung itu cairan. pH-nya, lambung itu memiliki pH 1,9 senormalnya, dan volume isi lambung itu menentukan kadar obat di lambung. Gerakan lambung waktu transit itu 4 sampai 6 kali per menit, dimulai dari 10 sampai 10 menit setelah makanan masuk ke lambung, dan tidak lama akan masuk ke pilorus. Dan waktu pengosongan lambung itu dia 2 sampai 6 jam. Terus tegangan permukaan cairan lambung itu relatif rendah, yaitu 38 sampai 47 Dais per centimeter per kubik. Garam empedu itu dapat menurunkan tingkat tegangan permukaan pada cairan empedu. Garam empedu dapat menurunkan tegangan permukaan pada lambung. Di sini ada faktor yang mempengaruhi pada waktu pengosongan lambung, ada volume, selanjutnya makanan itu berpengaruh, tekanan osmotik, besar partikel pada cairan lambung, pH, dan miscellaneous. Macam-macamnya itu seperti posisi tidur. Posisi tidur juga itu berpengaruh, posisi ke kiri, ke kanan, terus viskositas, kental atau encer. Emosi juga berpengaruh seperti depresi, stres atau emosional. Penyakit juga seperti penyakit diabetes, hipotiroid atau hipertiroid. Di sini ada usus besar. Kita lanjut. Sini ada usus besar, di mana ada beberapa obat yang diabsorpsi pada usus besar. Contohnya obatnya itu tiopilin dan metoprolol, di mana obat tersebut itu merupakan kandidat yang baik untuk bentuk sediaan lepas per oral. Ya, di sini ada slide terakhir, di mana ada pertanyaan. Ada beberapa obat perlu diminum dengan segelas air. Minum. Mengapa demikian? Menurut saya ada beberapa alasan. Yang alasan pertama itu ada beberapa obat yang tidak dilapisi kapsul, yang memiliki tekstur kapur sehingga dapat menempel di lidah atau tenggorokan.
Ketika menelan akan ada rasa pahit yang tertinggal dalam mulut. Hal tersebut akan biasanya dapat mengalami tersedak pada tenggorokan. Terus alasan yang kedua yaitu minum sediaan tablet tanpa air, meminum sediaan obat tablet tanpa disertai dengan minum air. Itu tidak bisa, karena bisa menyebabkan obat tersebut tidak larut dengan benar, karena obat itu harus masuk ke sistem pencernaan agar manfaatnya itu bisa terasa. Bila tablet tidak dapat diserap, itu karena jika tablet tidak diserap dengan baik, tubuh itu tidak akan mendapatkan manfaat yang dirasakan. Itu jika menurut saya kurang lebihnya begitu. Jadi lebih baik jika meminum obat itu harus disertakan dengan minum air agar obat tersebut dapat diserap, agar obat tersebut jika diserap oleh sistem pencernaan itu akan sempurna dan cepat berefek. Inilah penjelasan dari saya. Jika ada salah pemahaman dalam materi yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.